Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bermajelis ilmu di masjid, di majelis ilmu pula yang insya Allah penuh dengan barokah. Salawat serta salam tak lupa marilah kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita. Beliau adalah sosok yang telah berjuang dalam menyampaikan risalah tauhid, berjuang dalam mendakwahkan risalah Islam, hingga pada akhirnya kita mengerti hakikat iman, kita mengerti hakikat Islam, dan semoga kita yakni pemiliknya senantiasa menjadikan tujuan utamanya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita masuki ciri tanda yang terakhir. Seorang memiliki tanda yakni ia memiliki sifat muraqabatullah. Apakah yang disebut dengan muraqabatullah adalah seorang hamba yang mana ia memiliki perasaan, yang mana ia memiliki prasangka bahwasanya setiap gerak-gerik, tindak tanduk, amal perbuatan dalam kesehariannya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkatan yang terakhir yang bisa kita katakan adalah sebagai orang yang memiliki sifat ihsan. Kita tahu bahwasanya di dalam Islam tingkatan-tingkatan orang itu yang pertama adalah dia dikatakan sebagai orang yang Islam atau Muslim. Ketika ia menerima ajaran yang damai, ketika ia menerima ajaran yang baik, ajaran yang meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya, sholat merupakan tiang agama, ada zakat, puasa, haji dan sebagainya. Maka ia dikatakan sebagai orang yang Islam, menerima kebaikan, menerima yang itu semua telah kami sebutkan. Tingkatan selanjutnya adalah orang yang selain ia berislam maka ia beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Tentu insya Allah dari kita semuanya. Orang yang beriman dikatakan ia beriman kepada Allah dari dalam hatinya terlebih dahulu. Berangkatnya ia yakin kepada Allah bukan karena hawa nafsu, bukan karena jabatan, bukan karena seorang yang hendak ia nikahi, bukan karena satu hal yang sifatnya materi atau sementara yang ada di dunia ini, bukan. Melainkan berangkat dari hati nurani, yang mana hati itu hanya Allah lah yang memilikinya. Yang pertama. Yang kedua adalah setelah berangkat keyakinan itu dari lubuk hatinya yang paling dalam, yang kedua ia mengucapkan secara lisannya. Dia beriman kepada Allah dengan teguh mengatakan kalimatus syahadah. Aku bersaksi kepada Allah bahwasanya Allah adalah Tuhanku, Rabb yang Esa, tiada sesembahan yang berhak untuk diibadati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan lisannya pula bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan serta hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah
setelah ia beriman kepada Allah dari lubuk hatinya, setelah ia mengucapkan secara lisannya, secara terang-terangan, maka yang terakhir adalah ia melakukan kebaikan-kebaikan, ia melakukan perintah dan larangannya dengan seluruh anggota tubuhnya. Maka ketiga hal ini merupakan tiga hal yang penting di dalam seorang dikatakan apakah ia beriman ataukah tidak. Jikalau salah satu daripada tiga unsur ini ada yang hilang satu saja, atau ada satu saja yang belum sempurna, maka dipertanyakan keimanannya. Maka iman seorang itu sempurna ketika tiga unsur ini semua sudah terpenuhi. Maka barulah ia bisa dikatakan orang yang beriman. Masuklah pada tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Apa itu ihsan? Setelah kita mengerti apa itu Islam, setelah kita mengerti apa itu iman, maka yang paling tinggi adalah ihsan, yang tidak semua orang memilikinya. Apakah ihsan itu? Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah tulus dengan hati yang lapang, bukan karena keterpaksaan, bukan karena suatu hal yang kita ingin mendapatkan sesuatu maka kita merayu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan. Melainkan kita benar-benar beribadah karena memang kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita beribadah kepada Allah terus menerus, baik di pagi hari, di siang hari, sore hari, malam hari. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan ketika kita beribadah, kita itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tentu bukan melihat secara penglihatan mata kita. Tentu bukan secara zahir dari apa yang kita lihat dengan kedua mata kepala kita, bukan. Melainkan dengan mata batin kita. Inilah yang dikatakan dengan sifat muraqabatullah. Ketika kita beribadah, ketika kita berperilaku, bermasyarakat dan sebagainya, maka setiap gerak-gerik tanduk kita ini kita merasa Allah mengawasi kita. Inilah tingkatan teratas dari seorang yang beriman kepada Allah. Ketika hatinya bersih, ketika hatinya itu benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan sampai pada derajat ini, yang mana tidak semua orang mampu untuk mencapainya. Anta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yara. Wa illam takun tarahu, jikalau ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita melaksanakan hal-hal yang wajib, melaksanakan hal-hal yang sunnah, melaksanakan hal-hal yang mubah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi, siang, sore, dan malam hari, sekalipun kita belum sampai pada derajat mampu melihat Allah secara mata batin kita, secara perasaan kita, secara hati kita, maka yakinlah apa kata Rasulullah, fa innahu yaraka. Maka yakinlah bahwasanya apa yang telah kita kerjakan hari ini, apa yang telah kita kerjakan kemarin, bahkan besok hari yang belum tentu kita tahu, Allah sudah mengetahuinya. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai orang yang mana kita ini menyatakan hidup dan mati kita ini hanya untuk Allah, maka Bapak Ibu, mari sama-sama kita luruskan hati kita, niat kita, ibadah kita, semua yang kita perbuat ini adalah utamanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab ini disampaikan oleh sang penulis ciri tanda hati yang mulia, ciri tanda hati yang sehat, qalbun salim dan sebagainya adalah ketika ia sudah pada tahap mampu merasakan setiap gerak-geriknya itu diawasi oleh Allah. Maka pada kesempatan malam hari ini akan kami sampaikan bagaimana caranya agar supaya kita bisa sampai pada tahap berikut. Bagaimana caranya agar supaya kita ini bisa dan mampu menjadi seorang hamba yang mana ketika kita beribadah kita itu seakan-akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sampaikan
salah satu tips dan triknya adalah dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah. Doa apa yang harus kita pinta kepada Allah? Doa apa yang mana doa itu bisa menyelamatkan kita, bisa menjadikan kita seorang hamba yang mana hamba tersebut yang ketika mendapatkan isyarat-isyarat atau teguran-teguran dari Allah kita tahu. Maka di sini dikatakan, satu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha ahadukum min at-tashahhudi akhiri falyata'adzabu billahi min arba'in, min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa yang insyaallah kita semua sudah hafal, doa yang insyaallah kita akan selalu membacanya di akhir sholat kita sebelum salam Bapak Ibu, adalah salah satu kiat sukses kita menjadi seorang hamba yang senantiasa menjaga diri kita dari 4 perkara. Dikatakan jikalau kita sedang berada di tasyahud akhir, falyata'awadu billahi min arba'in, maka hendaknya ia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Yang pertama adalah min adzabi jahannam. Atau doa yang sering kita sebut adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang pertama adalah kita memohon kepada Allah agar senantiasa kita ini diberikan perlindungan dari fitnah jahannam. Kita diberikan perlindungan oleh Allah agar supaya kita ini dihindarkan dari siksa api neraka. Tentu Bapak Ibu, neraka ini merupakan satu ancaman yang luar biasa. Neraka itu merupakan sebuah hukuman yang tegas yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tidak taat, atau bahkan kepada makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan, melainkan ia telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Dan salah satu syarat utamanya kita bisa terbebas, terhindar dari siksa api neraka atau neraka jahanam dan sebagainya adalah dengan cara kita melakukan segala sesuatu itu yang dapat mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci utamanya. Kunci utama kita terhindar dari siksa api neraka adalah dengan kita melakukan amalan-amalan yang bisa mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ridhonya Allah inilah Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapatkan pahala surga. Lantas bagaimana Ustadz biar kita ngerti kalau misalkan amalan kita ini adalah amalan yang mana amalan tersebut adalah amalan yang diridhoi Allah? Yang pertama Bapak Ibu, amalan tersebut adalah suatu amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik itu bersifat perintah maupun bersifat larangan. Jadi amalan yang pertama biar kita tahu supaya amalan kita ini mendatangkan ridho Allah adalah dengan kita mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai dari bangun tidur, mulai dari setelah bangun tidur kita ambil air wudhu dan seterusnya sampai pada nanti kita sebelum tidur. Yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita melakukan apa yang telah Rasulullah SAW contohkan, yang kedua kita melaksanakannya dengan hati yang ikhlas. Setelah kita tahu ternyata sholat itu amalan yang bisa mengundang ridhonya Allah. Oh ternyata mengaji Al-Quran itu juga termasuk amalan yang bisa mengundang ridhonya Allah. Oh ternyata ini dan itu semua amalan yang telah Rasulullah contohkan, oh ini ternyata bisa mengundang ridhonya Allah.
Maka selanjutnya kita melaksanakan amalan-amalan semua itu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang. Bukan karena suatu perkara yang sehingga ketika kita melaksanakannya terganggu oleh niatan yang lain. Kita mengamalkannya karena ada motivasi yang lain. Karena harta, karena materi, karena jabatan dan sebagainya. Sehingga tujuan utamanya bukan lagi kepada Allah. Maka berangkatlah dari hati yang ikhlas. Kula niku nate diajarke kalih Ustaz kula gambarane wong ikhlas niku pripun Pak Yai. Dawuhe Ustaz kula gambarane wong ikhlas niku amit-amit nggih, ngapunten mohon maaf niki agak napa nggih agak saru nih. Insyaallah kita semua akan bisa mengerti tentang betapa ikhlas itu sangat mulia. Yang pertama adalah gambaran ikhlas niku mohon maaf Bapak Ibu, ibarat kita sedang buang air liur atau air dahak. Nanti nggih, pernah nggih semua nggih buang air liur atau air dahak? Pernah tidak ketika kita buang air liur, air dahak, kita mengungkit-ungkit air dahak tersebut? Nate napa mboten Bapak Ibu? Mboten nate nggih. Kalau ada orang yang mohon maaf sampai mengungkit-ungkit dahaknya yang sudah dikeluarkan, mengungkit-ungkit air liur yang sudah dia buang, maka itu contoh gambaran orang yang tidak ikhlas. Maka gambarannya seperti itu. Orang yang ikhlas itu ketika dia buang dahak, apa yang dirasakan? Lega, plong, okay? Nyaman. Yang gatal di tenggorokan ketika mohon maaf dahaknya dikeluarkan, sesuatu yang ganjel itu sudah menghilang. Maka ketika orang yang ikhlas sama seperti itu. Ketika dia melakukan sebuah amalan soleh, yang mana amalan itu adalah amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ia melaksanakannya dengan plong. Nggak ada lagi sesuatu yang ganjil di dalam hatinya. Layaknya tadi ia mohon maaf tadi buang dahak. Kok sampai ada orang yang mohon maaf ya Bapak Ibu ngungkit-ngungkit, aku tadi buang dahak di sini loh. Sekian mili loh. Warnanya ini loh. Kan wagu nggih Bapak Ibu nggih. Wagu, enggak ada. Saya rasa tidak ada orang yang sampai pada tahap ngungkit-ngungkit aku tadi buang dahak di sini dan dengan bangganya mengatakan aku tadi buang dahak, enggak ada. Maka kalau kita mau jadi orang yang ikhlas, contohlah diri kita sendiri. Ketika kita buang dahak, maka kita akan buang dengan baik-baik. Dan kita buang dengan cara yang baik-baik. Apakah kita akan mengungkitnya? Tidak akan. Dan tidak akan pernah kita ungkit-ungkit. Maka ikhlas gambaran yang seperti itu. Ketika kita melaksanakannya, maka kita laksanakan dengan hati yang lega, hati yang plong. Tidak ada sesuatu yang bisa kita ungkit-ungkit lagi dari amalan soleh tersebut. Yang ketiga adalah setelah tadi kita mencontoh Rasulullah, setelah kita melaksanakannya dengan hati yang ikhlas, yang ketiga adalah ketika kita melakukan suatu amalan, utamanya adalah amalan yang solih, maka dari amalan yang kita lakukan pertama kali tersebut akan Allah berikan kemudahan untuk melakukan amalan solih yang setelahnya atau yang selanjutnya. Contohnya pripun Ustadz, kita bangun subuh Bapak Ibu. Sekarang subuh kurang lebih jam 4:04 misalkan kita bangun 3:30. Nggak sengaja kebangun jam 3:30 gara-gara kebelet pipis. Bisa jadi Bapak Ibu dengan kebelet pipisnya kita itu Allah bangunkan kita agar supaya kita melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Ketika kita terbangun 3:30, Bapak Ibu, maka kita yang pertama kali ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita baca doa terlebih dahulu agar supaya pikiran kita, hati kita merasa tenang dan siap untuk melaksanakan amalan-amalan soleh setelahnya. Setelah tadi terbangun dari setelah kita terbangun dari tidur kita melaksanakan sholat tahajud, maka ketika kita melaksanakan sholat tahajud itu kita merasa ringan, mudah,
gampang. Setelah kita melaksanakan sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah, kita panjatkan apa yang kita pinta Bapak Ibu. Baru setelahnya kita tilawatul Quran sembari menunggu sholat subuh. Ketika azan subuh telah berkumandang, kita melaksanakan sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang pahalanya luar biasa sekali, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setelah 2 rakaat sholat fajar, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Syukur alhamdulillah, laksanakannya berjamaah di masjid. Dari rumah jalan kaki menuju masjid. Sesampainya di masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah berzikir, tilawatul Quran sembari menunggu sampai nanti masuk waktu syuruk. Ketika ba'da subuh berzikir, tilawatul Quran sampai masuk waktu syuruk. Ketika setelah masuk waktu syuruk, kita sholat syuruk 2 rakaat. Yang pahalanya juga tidak kalah penting dan tidak kalah keren, ya Bapak Ibu. Layaknya seakan-akan kita ini melaksanakan haji dan umroh. Setelah kita melaksanakan sholat syuruk, kita pulang ke rumah. Perjalanan dari masjid ke rumah, mampir beli lauk, beli sayur untuk orang-orang yang nanti sarapan di rumah. Sampai rumah kita makan, mandi, cuci, kakus dan sebagainya, lanjut bekerja dan seterusnya sampai nanti kita mau istirahat malam. Apa yang perlu kita evaluasikan? Yang kita evaluasikan ada sedari kita bangun tidur, sholat tahajud, tilawatul Quran, kemudian sholat fajar, sholat subuh, seterusnya. Kok kita melaksanakannya dengan ringan hati? Kok kita melaksanakannya dengan mudah? Kok kita melaksanakannya ini Masya Allah seakan-akan tidak ada beban? Maka Bapak Ibu, yakinlah itu merupakan suatu amal yang Allah ridhoi. Maka tatkala kita melakukan suatu amal soleh, kemudian amalan tersebut Allah mudahkan untuk kita melakukan amal soleh yang setelahnya, maka itu ciri tanda amalan kita itu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya kembali kepada kita. Sudah seberapa banyak atau sudah seberapa banyakkah amalan soleh yang hari ini kita kerjakan? Sudah sebanyak apa Bapak Ibu? Sudah seistiqomah apa Bapak Ibu? Sudah sesering apa Bapak Ibu amalan soleh yang kita kerjakan? Maka sifat muraqabatullah inilah yang menjadikan seorang hamba tersebut ketika ia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah dengan amalan-amalan itulah ia mampu dihindarkan oleh Allah dari siksa api neraka. Maka setelah kita memperbanyak amal soleh kita, setelah kita meniatkan semua amal soleh kita ini adalah lillahi ta'ala, maka jangan lupa Bapak Ibu untuk senantiasa kita mengamalkannya, melaksanakannya dengan hati yang ikhlas. Yang kedua adalah kita melaksanakannya dengan hati yang ikhlas, kita melaksanakannya dengan ringan tangan, dengan ringan hati. Maka dengan ringannya itu merupakan ciri tanda Allah ridhoi amalan kita. Syukur alhamdulillah bisa kita istiqomahkan. Ya, amalan yang terbaik itu bukan amalan yang banyak kemudian besok tidak kita amalkan lagi, mboten Bapak Ibu. Amalan yang terbaik adalah amalan yang bisa kita lakukan secara konsisten atau secara istiqomah. Sekalipun amalan itu merupakan amalan yang kecil, sekalipun amalan tersebut merupakan amalan-amalan yang sederhana. Ya, Ustadz mohon maaf, saya ini mampunya setiap hari itu baru bisa sedekah sehari 500 perak. Ya, mampunya baru niku Ustaz. Nggih mboten napa-napa Bapak Ibu. 500 perak itu kalau dikumpulkan sehari nggih, 2 hari jadi 1000, 3 hari jadi 1500 terus menerus nggih Bapak Ibu. Setelah nanti terkumpul 1 bulan maka semuanya totalnya ada kurang lebih 15.000. Dari 15.000 yang kita sedekahkan untuk pembangunan masjid, untuk
perluasan masjid, untuk kegiatan amal soleh di masjid. Maka jangan pernah kita meremehkan 15.000 yang telah kita sumbangkan dalam 1 bulan. Siapa tahu Bapak Ibu, dari 15.000 yang kita sodakohkan, sama pengurus atau panitia pengembangan masjidnya itu dibelikan nat untuk merekatkan antar satu tegel dengan tegel yang lain. Maka dari 1 nat itu dikumpulkan, misalkan dari 15.000 itu dapat 1, 2, 3 meter. Maka setiap 1, 2, 3 meter dari nat yang kita sumbangkan itu, orang sholat di situ, orang tilawah di situ, orang beramal soleh di situ, pahalanya ngalir kepada kita. Ketika kita menyumbangkan ini semuanya adalah untuk Allah, Bapak Ibu, jangan pernah kita merasa minder. Sedikit banyak itu adalah bilangan. Tapi yang harus kita yakini adalah semoga dari sedikit ini bisa Allah terima dan Allah kalikan sebanyak 700 kali. Itu yang penting. Dan syukur alhamdulillahnya bisa kita lakukan dengan istiqomah. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati, doa yang pertama tadi adalah agar senantiasa kita terhindar dari siksa api neraka. Yang kedua adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita ini terhindar dari siksa azab kubur. Bagaimana Ustadz agar supaya kita ini bisa menjadi seorang hamba yang kelak ketika nanti di dalam kuburan kita ini mendapatkan keringanan, kita ini mendapatkan kemudahan, kuburan yang 1 kali 2 meter itu terasa lapang, kuburan yang gelap itu terasa terang benderang. Maka di sini ada beberapa amalan Bapak Ibu, nggih. Amalan yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara berdoa, tentu, nggih. Berdoa kepada Allah agar supaya kita ini terhindar dari siksa siksa azab kubur. Ya, salah satunya dengan doa yang tadi kami sebutkan. Yang kedua adalah amalan penerusnya ada dengan catatan tidak mempersekutukan Allah. Amalan yang penting, amalan yang tidak boleh sampai seorang anak Adam pun melakukannya. Apa itu? Mempersekutukan Allah. Karena konsekuensinya sungguh sangat berat Bapak Ibu. Bukan hanya nanti disiksa di api neraka saja, tapi sebelum masuk ke neraka pun kita sudah disiksa terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah agar supaya kita ini terbebas terhindar dari siksa api neraka, hindari 2 perbuatan yang mana perbuatan ini sudah Rasulullah berikan isyaratnya. Apa itu Bapak Ibu? Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan melewati tanah pekuburan, Rasulullah mendengar dari tanah pekuburan tersebut penghuninya itu sedang disiksa. Maka beliau mengingatkan yang satu orangnya itu suka mengadu domba, yang satu orangnya ketika ia melaksanakan sholat ia tidak menyadari kalau pakaian yang ia gunakan atau seluruh anggota tubuhnya itu tidak terbebas dari najis. Maka amalan agar supaya kita ini menjadi orang yang terhindar dari siksa api kubur, siksa azab neraka, siksa azab kubur adalah 1, jangan pernah mengadu domba. Mobil khusus akhir-akhir ini luar biasa sekali nggih Bapak Ibu. Hanya gara-gara pencoblosan atau kontestasi pilpres dan sebagainya, maka persaudaraan yang telah terbangun sekian puluh tahun pupus gara-gara beda pilihan. Yang satu dukung si A, yang satu dukung si B, yang satu dukung si C. Padahal ABC ini kan manusia biasa, punya kelebihan, punya kekurangan. Sama fansnya, sama pendukungnya ini saking fanatiknya. Saudara yang beda pilihan pun sampai ya Bu, Bapak Ibu, diolok-olok. Dan luar biasanya, kalau kita tidak melandaskan semua ini ya,
untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka persaudaraan yang setelah sekian puluh tahun terbangun itu akan terputus. Dan ini sungguh sangat rugi sekali Bapak Ibu. Maka orang-orang yang melakukan adu domba ini dosanya luar biasa. Bisa memutus tali persaudaraan yang sudah sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun terbangun itu menjadi persaudaraan yang saling menyerang. Ini satu. Yang kedua adalah mohon ketika kita sholat, Bapak Ibu, perhatikan pakaian kita, perhatikan tubuh kita, perhatikan tempat sholat kita. Bisa jadi kita berusaha untuk melakukan amal soleh, amal ibadah dan sebagainya, tapi pendukung dari amal soleh tersebut belum memenuhi syaratnya. Kita niat mau sholat tahajud luar biasa, kita niat mau sholat subuh luar biasa, tapi di satu sisi ternyata qadarullah pakaian kita, mohon maaf, ternyata terkena najis. Ketika terkena najis, mungkin kita tidak sadar, atau kita sadar tapi Allah mau sidik dong, rapopo, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita tahu misalkan pakaian kita ini terkena najis, berusahalah agar supaya pakaian tersebut itu bisa kita bersihkan sesuai dengan najisnya. Kalau najisnya ringan mungkin masih bisa diusap pakai air. Kalau najisnya pertengahan mungkin bisa kita cuci. Kalau najisnya sudah berat, misalkan terkena air liur anjing dan sebagainya, harus kita cuci dengan tanah dan 7 kali bilasan, tergantung dari najisnya. Maka setelah kita mengartikan, oh alhamdulillah pakaianku sudah bersih. Yang selanjutnya perhatikan badan kita. Ketika kita sudah bersih, sudah merasa mandi, perhatikan lagi, mohon maaf ketika buang air kecil, Bapak Ibu, buang air besar, pastikan najisnya sudah tercuci atau terbilas dengan bersih. Utamakan lagi, perhatikan, mohon maaf Bapak Ibu, yang sering kali kalau kita lupa itu adalah di sela jari jemari kita atau di sela kuku-kuku kita ini. Terkadang kalau kita tidak perhatikan, seringkali mungkin masih nyisa, seringkali mungkin tidak sadar, oh masih nyelip di bawah kuku kita. Maka kenapa kok kita dianjurkan sering potong kuku, khususnya sepekan sekali di hari Jumat juga, adalah agar supaya kalau misalkan kita tadi membuang kotoran atau membersihkan kotoran itu, jangan sampai kotoran tersebut masuk di sela-sela jari jemari kita. Kenapa? Kalau itu sampai masuk dan kita tidak sadar, bisa jadi mengurangi keberkahan dalam ibadah kita. Setelah pakaian, setelah badan, maka yang selanjutnya adalah tempat sholat kita perhatikan. Agar supaya sholat yang kita laksanakan ini betul-betul mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan tempat sholatnya bersih, bebas dari najis, tidak ada kotoran hewan di situ, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah amalan yang bisa menunjang kita agar supaya kita ini bisa menjadi penghuni surga, penghuni alam kubur yang nyaman, adalah dengan cara pada awal waktunya. Pada awal waktunya yang para ulama bersepakat ketika kita mendengarkan azan, maka yang kita melaksanakan sholat itu tidak jauh-jauh dari azan, misalkan atau 7/4, maka kita melaksanakan sholat isya itu tidak jauh-jauh dari jam 7. Jangan sampai kita melaksanakan sholat isya jam 3 subuh, jam 3:30 subuh, kan masih waktunya isya. Iya betul masih waktunya, tapi kan jauh sekali Bapak Ibu. Atau misalkan sholat zuhur jam 12 azannya, kita melaksanakannya mepet-mepet asar jam 3 kurang 5 menit, itu juga jangan. Maka as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya, dalam penjelasannya adalah sholat di awal waktunya. Mengapa demikian? Karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Kalau ada orang yang mana ia itu berusaha untuk menegakkan tiang agama tersebut,
Ia berusaha untuk mengkokohkan tiang agama tersebut. Dalam perkara ini adalah perkara-perkara agama. Maka Allah akan berikan pertolongannya kelak nanti ketika dia di hari pembangkitan atau ketika ia masih menunggu di alam kubur. Maka Bapak Ibu, jangan sampai pekerjaan kita, jangan sampai kesibukan kita ini sampai-sampai meninggalkan kita untuk sholat. Jangan sampai, ya Bapak Ibu, dagangan kita itu menghalangi kita untuk sholat. Maka jadikanlah pekerjaan kita, dagangan kita, bisnis kita, segala macam kesibukan yang kita lakukan untuk mendapatkan kehidupan di muka bumi ini adalah sebagai kesempatan untuk menunggu waktu sholat. Ya Bapak Ibu, yang mohon maaf mungkin pekerjaannya termasuk pekerjaan yang berat, ya. Pekerjaan yang mana pekerjaan itu mungkin tanggung ya kalau ditinggalkan Ustadz. Tapi berusahalah Bapak Ibu, ketika kita mengutamakan segala sesuatunya ini untuk Allah, maka Allah akan balas sesuatu itu jauh lebih baik daripada apa yang kita duga. Bapak Ibu yang mungkin punya kesibukan, mohon maaf nih, sebagai kuli bangunan atau sebagai tukang ya bangun bangunan gitu kan juga. Yang manggil manusia itu kita sangat memuliakan sekali panggilan tersebut. Tapi coba Bapak Ibu kita renungi, kalau misalkan yang manggil itu Allah, Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita minum, Allah yang ngasih kita rezeki, Allah yang ngasih kita kehidupan, Allah yang ngasih kita kesempatan dan segala sesuatu yang telah kita miliki saat ini. Ketika Allah panggil untuk beribadah, lah kok males-malesan, lah kok pakaiannya apa adanya. Maka benar kata Rasulullah, maka benar kata Allah, kalau ada orang, Bapak Ibu, yang melaksanakan sholat, kemudian ketika melaksanakannya sholat itu males-malesan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, maka ia dikatakan sebagai orang munafik. Kok bisa munafik? Munafik dari mananya Ustaz? Allah yang sudah memberikan segala sesuatu yang hari ini kita miliki Bapak Ibu, ternyata apa yang kita balas justru kita males-malesan. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini hanya analogika kasar saya pribadi. Kita sebagai orang tua misalkan sudah berusaha semaksimal mungkin, banting tulang, jungkir balik, untuk mensekolahkan anak kita agar anak kita ini menjadi anak yang pintar, agar anak kita ini menjadi anak yang baik, anak yang solih, solihah dan sebagainya. Kita sekolahkan ke sekolah yang terbaik menurut kita. Ternyata anak yang kita sekolahkan, anak yang kita didik ini justru malah melakukan sebaliknya. Males-malesan, sering bolos, Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi pada diri kita? Pasti kecewa. Minimal sekali pasti kecewa. Kita yang semaksimal mungkin ya Bapak Ibu mencari harta yang halal, harta yang barokah untuk mensekolahkan anak kita, lah kok qadarullahnya, naudzubillahi min dzalik, semoga tidak terjadi. Anak kita justru malah sebaliknya, bolos, malas-malasan. Maka sering saya katakan, saya nasihati murid-murid saya, anak-anak, buat kalian yang masih sering malas-malesan di sekolah, buat kalian yang masih sering bolos di sekolah,
Buat kalian yang masih pura-pura sregep, pura-pura nggih rajin, maka yakinlah, maka ketahuilah ada banyak orang tua yang pura-pura sehat agar kamu bisa sekolah. Ada banyak orang tua yang pura-pura senyum agar kamu bisa sekolah. Ada banyak orang tua yang pura-pura bahagia agar kamu bisa sekolah. Lah kok kamu yang disekolahin sampai sekolah ngantuk? Lah kok kamu yang disekolahin tinggal belajar saja malesan? Maka perbuatanmu itu nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah. Sama seperti kita, Bu, Bapak. Kita ini sudah Allah berikan apa sih? Kurang apa coba? Hidup sudah masih alhamdulillah. Harta cukup alhamdulillah. Kesempatan alhamdulillah. Rezeki bisa bertemu dengan anak-anak, teman-teman, saudara-saudara, masyarakat yang solih-solihah itu juga merupakan sebuah rezeki. Maka ketika semua elemen ini sudah Allah anugerahkan kepada kita, harusnya Bapak Ibu, ketika Allah memanggil kita untuk sholat, datanglah dengan sepenuh hati. Datanglah dengan apapun yang sedang kita kerjakan, harus kita tinggalkan. Atau kalau misalkan pekerjaan ini memang tidak bisa ditinggalkan Bapak Ibu, maka segeralah diselesaikan. Jikalau sudah selesai, maka kita lanjut sholat. Atau sekiranya sebelum waktu sholat itu masuk setengah jam atau 1 jam, pekerjaan yang sekiranya tadi tidak bisa ditinggalkan, kita dulukan. Maka ketika sudah 1-2 jam atau 1 jam, setengah jam sebelum adzan, kita sudah selesai. Ketika adzan berkumandang, maka kita siap untuk melaksanakan sholat. Tidak ada lagi alasan aku masih sibuk dengan pekerjaan, aku masih sibuk dengan A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah amalan yang mana amalan tersebut bisa menjadi penerang, bisa menjadi penyelamat kita di alam kubur adalah dengan cara kita membaca surat Al-Mulk. Tabarakallah. Ada satu hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya, an Ibnu Mas'ud qala maktubun fit Taurati suratul mulki man qara'aha fi kulli lailatin faqad aktsara wa ataba wa hiya mani'atun tamna'u min adzabil qabri. Ada satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata maktubun fit Taurati, tertulis dalam kitab Taurat. Bapak Ibu, tertulis dalam kitab Taurat. Suratul Mulki, surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi, dan seterusnya Bapak Ibu, ya. Man qara'aha fi kulli lailatin, barang siapa yang membacanya pada waktu malam hari, faqad aktsara wa ataba, dengan memperbanyaknya atau memperbaikinya, atau nggih Bapak Ibu, kita menjadikan ini sebagai wasilah. Wahiyal mani'atu, maka ketahuilah Bapak Ibu, surat Al-Mulk ini merupakan surat yang al-mani'ah. Apa itu al-mani'ah? Bisa menjadi pencegah, bisa menjadi penghalang untuk kita terkena azab kubur. Wahia al-mani'atu tamna'u min azabil qabri. Penghalang, yang mana penghalang tersebut bisa menghalangi kita dari azab kubur. Masya Allah, banyak sekali fadilah-fadilah ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya Bapak Ibu. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah bisa melindungi diri kita dari bisikan, gangguan, godaan syaitan. Surat Al-Kahfi bisa menjadikan diri kita terhindar dari fitnah Dajjal. Termasuk juga salah satunya adalah surat Al-Mulk, bisa menjadikan diri kita ini terhindar dari siksa azab neraka. Astagfirullah. Siksa azab kubur. Ya, siksa azab kubur. Maka Bapak Ibu, alangkah baiknya ketika kita hendak tidur, ketika kita hendak istirahat malam, ya, TV-nya dimatikan dulu, HP-nya ditinggalkan, ambil air wudhu, sholat witir terlebih dahulu. Setelah sholat witir nggak ada salahnya kita baca surat Al-Mulk yang mungkin kalau kita selesai baca itu nggak nyampe 15 menit, mungkin sekitar 10-12 menit selesai. Sempatkan, hanya 10-12 menit kita niatkan, semoga
surat Al-Mulk yang kita tilawahkan, yang kita bacakan ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara kita ini dihindarkan dari azab kubur. Karena luar biasa sekali kalau misalkan kita mau mentelaah, mentadaburi ayat-ayat dalam surat Al-Mulk ini, isinya merupakan pujian-pujian, isinya merupakan sebuah doa yang luar biasa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan serta kami hormati. Bukan hanya saja surat Al-Mulk, memang betul surat Al-Mulk adalah salah satu fadilahnya agar supaya kita ini dibebaskan atau terhindar dari azab kubur. Namun utamanya adalah Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita hafalkan, Al-Quran yang kita amalkan Bapak Ibu, itu juga bisa kita baca. Mengapa demikian? Dalam riwayat yang lain dikatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, menjadi penyelamat, menjadi juru selamat kepada orang-orang yang dahulu membacanya. Bapak Ibu, Al-Quran yang hari ini mungkin sudah terkena debu, Al-Quran yang mungkin hari ini di rumah sudah usang, Al-Quran yang hari ini mungkin sudah kita tidak tahu bacaannya sampai halaman berapa. Coba kita sapa kembali Bapak Ibu. Minimal sekali satu muka atau satu halaman. Ustadz, saya tidak bisa baca Al-Quran. Gak apa-apa, baca Iqra juga gak masalah. Kalau niatnya adalah kita belajar Al-Quran. Tapi baru Iqra satu Ustadz, gak apa-apa. Baru abata, gak masalah kalau niatnya kita adalah untuk belajar Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Karena Al-Quran inilah besok yang akan menjadi salah satu juru selamat kita. Selain syafaat dari Rasulullah, maka juru selamat kita adalah Al-Quran. Maka jangan sampai nikmat iman kepada Allah, nikmat iman kita kepada Rasulullah ini hilang karena sebuah kemaksiatan. Maka jangan sampai Al-Quran yang sudah menjadi petunjuk untuk kita, Al-Quran yang sudah Allah jamin tidak ada keraguannya sama sekali, itu kita tinggalkan, itu kita biarkan, itu bahkan naudzubillah kita usangkan, tidak pernah kita baca lagi. Minimal sekali kita baca. Syukur alhamdulillah bisa kita fahami. Syukur alhamdulillah bisa kita baca terjemahannya, dan syukur lebih baik lagi adalah kita baca, kita fahami, dan kita amalkan. Maka ini sudah menjadi satu kenikmatan tersendiri Bapak Ibu. Tatkala besok ketika kita Allah takdirkan kita masuk neraka, misalkan naudzubillah minalik, semoga tidak nggih Bapak Ibu. Maka sebelum nanti kita dimasukkan ke dalam neraka, Al-Quran yang hari ini kita tilawahkan, Al-Quran yang hari ini kita baca Bapak Ibu, akan datang menghadap kepada Allah, dan dia akan menjadi saksi. Wahai Allah, si fulan yang engkau takdirkan masuk neraka itu adalah orang yang dulu membacaku, membaca Al-Quran. Maka jadikanlah aku penyelamat untuk dia agar supaya dia terhindar dari siksa api neraka. Dan luar biasa Bapak Ibu, syafaat ini sudah Rasulullah sampaikan jauh-jauh hari. Maka mari sama-sama kita sambut, sama-sama kita yang masih punya kesibukan, kita luangkan Bapak Ibu. Al-Qurannya dibuka lagi, dibaca lagi. Satu hari minimal satu halaman, syukur alhamdulillah bisa tambah satu lembar, syukur alhamdulillah 3 halaman, 2 lembar, seterusnya 1/4 juz, Bapak Ibu, setengah juz, 1 juz, dan seterusnya. Kembali, amalan yang terbaik bukanlah amalan yang banyak kita kerjakan kemudian besok sudah kita tinggalkan, melainkan adalah amalan yang mana amalan tersebut adalah amalan yang baik tapi sering dan selalu kita ulang-ulang sehingga itu menjadi kebiasaan, sehingga itu menjadi suatu hal yang istiqomah, konsisten kita kerjakan. Maka itu adalah amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik adalah amalan soleh yang mampu kita kerjakan dan kita istiqomahkan. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati, ini mungkin salah satu daripada ciri tanda hati yang sehat adalah ketika ia memiliki sifat muraqabatullah,
memiliki perasaan seakan-akan seluruh amal perbuatannya di pagi, siang, sore, dan malam hari itu merasa mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun Bapak Ibu, sekalipun kita mungkin belum sampai pada derajat merasakan ya diawasi oleh Allah, maka yakinlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan itu Allah lihat. Itu malaikat-malaikatnya mencatat. Maka hati-hatilah ketika kita beramal, hati-hatilah ketika kita melakukan suatu kegiatan. Semoga apa yang kita kerjakan, apapun sekecil apapun yang kita niatkan itu kepada Allah, itu menjadi amal soleh untuk kita. Itu menjadi amalan-amalan andalan untuk kita, dan itu menjadi amalan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, satu mau'idhah hasanah yang singkat dan ringan. Semoga dari mau'idhah yang sederhana ini bisa menjadi catatan amal jariah untuk kita semua, bisa menjadi nasihat untuk kita semua, bisa menjadi motivasi untuk kita semua menjadi hamba yang lebih baik lagi, hamba yang senantiasa meletakkan Allah di atas segalanya dan menjadikan amalan-amalan kita ini menjadi amalan yang terbaik dalam setiap waktu kita. Dengan demikian Bapak Ibu, selesailah kita dari ciri-ciri tanda hati yang sehat. Maka insyaallah pada pertemuan di bulan yang akan datang kita akan memasuki faktor penyakit hati dan racun yang membahayakannya. Setelah kita tahu ciri-ciri tanda hati yang sehat, maka kita juga harus mengetahui penyakit hati apa saja yang bisa meracuni hati kita. Ciri-cirinya seperti apa, tanda-tandanya bagaimana, dan obatnya apa. Maka insya Allah di pertemuan yang akan datang bulan depan kita akan membahasnya satu persatu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.